Okay, well, back to part of speech. Kembali lagi tentang part of speech, the building blocks of English grammar, batu batanya grammar bahasa Inggris atau fondasi dalam berbicara dan menulis. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas adjective, article, and adverbs. As we know that part of speech itu ada 9. Noun, pronoun, verb, adjective, article, adverb, preposition, conjunction, and interjection. In this occasion, I will only talk about 3 of 9, 3 dari 9, which is adjective, articles, and adverb. First of all, adjective. Adjective, kalau guru-guru kita bilang, adjective itu kata sifat. Tapi apakah benar-benar sifat? Kalau kita bilang sifat kan berarti nakal, baik, buruk. Well, not about that actually. Adjective itu adalah sesuatu yang describe a noun, sesuatu yang menjelaskan noun or pronoun. It tells what kind, how many, or which one. Contohnya what kind, seperti apa sih? Happy, brave, sad, dan sebagainya. Itu seperti apa sih gitu ya. Kemudian how many, berapa, more, two, some, several. Itu termasuk adjective karena dia itu menjelaskan si noun. Atau which one, yang mana, this one, that. Itu misalkan that girl, this person, this, that, it di sini berfungsi sebagai adjective. Lebih lanjut, tadi saya bilang kita akan bahas adjective, article, and adverb. Kalau adverb itu describe a verb, menjelaskan sebuah verb. Kalau adjective itu menjelaskan noun, adverb itu menjelaskan verb. Tapi adverb itu juga kadang bisa describe, menjelaskan adjective, atau juga menjelaskan adverb itu sendiri. Bingung ya? Intinya adverb itu it tells how, when, where, or to what extent. Kapan sih keterangan? Jadi kan menjelaskan keterangan waktu, keterangan tempat, keterangan cara, how, atau to what extent. Adverb of frequency, keterangan frekuensi. Contoh how, keterangan cara. Gimana cara ngaduknya? He stir the glass quickly. Jadi menjelaskan bahwa ngaduknya secara cepat. Di sini how itu berarti to describe the verb, bahwa cara mengaduknya adalah dengan cepat. He stir the glass quickly. Sementara keterangan waktu, contohnya today, ya today I go to school, ya tomorrow I will meet him, dan seterusnya. Dan where, di mana, ya I will meet him at school. Keterangan tempat. Keterangan frekuensi, adverb of frequency, contohnya always, I always meet him. Seldom, jarang. Rarely, hampir nggak pernah, dan seterusnya. Hati-hati, banyak teman-teman terkecoh antara adjective dan adverb. Karena kebanyakan adjective, quick, cepat, itu adjective. Kalau ditambahi li, quickly, dengan cepat, berarti adverb. Quick, cepat. Cepat itu kata sifat, dengan cepat itu adverb, keterangan cara, bahwa dengan cepat. Slow, kamu lambat gitu ya. Slow itu adjective. Kalau slowly, she walks slowly, itu adverb, keterangan bahwa dia jalannya dengan pelan-pelan. Soft itu lembut. Softly, dengan lembut, itu keterangan cara. Softly. Nah, mentang-mentang, quickly, slowly, tinggal tambah ly aja jadi adverb. Apakah selalu begitu? Enggak. Contohnya fast. Fast itu cepat ya, sama kayak quick ya. Apakah kalau dengan cepat itu fastly? No. Dengan cepat itu juga tetap fast. Jadi sangat tricky di sini. Contoh lainnya adalah hard. Hard itu keras. Apakah kalau dengan keras jadi hardly? Look at
the sentence. I work hard. I work hard. Atau I hardly work. Kalau kamu mau bilang saya bekerja dengan keras nih, apakah I work hard atau I hardly work? Ini sama-sama benar, tapi beda arti. Kalau I work hard, itu saya bekerja dengan keras. Jadi hard di sini berfungsi sebagai adverb. Jadi nggak perlu dikasih ly untuk jadi adverb. I work hard, saya bekerja dengan keras. Kalau I hardly work, itu artinya saya hampir tidak pernah bekerja. That's why jangan terkecoh dengan Lily ini ya, mentang-mentang tambah ly jadi adverb. No, not always the case. And then the next one is articles. Ini yang paling gampang karena dia itu artikel itu hanya ada dua actually, a dan the. Tapi tergantung dengan noun yang mengikutinya, a ini bisa berubah menjadi an dan the bisa berubah menjadi the. Well, the words a, an, and the are special adjective called articles. Jadi artikel itu sebenarnya bagian dari adjective atau sesuatu yang menjelaskan noun gitu ya. Otomatis artikel itu used before a noun. Otomatis artikel digunakan sebelum noun. Karena an ini kan untuk menjelaskan bahwa noun itu bendanya hanya ada satu. Contohnya a bird, an apple. Nah, masalahnya adalah kapan kita pakai a, kapan kita pakai an. We use a if the following noun is started with phonetic consonant. A bird, a rabbit. Jadi kan ini huruf konsonan ya. Ucapannya konsonan, jadi pakainya e. Kalau diikuti dengan fonimnya vokal atau cara ucapnya vokal, apple, itu kan vokal ya. Kita pakainya an apple. Elephant, jadi kita bacanya pakai an elephant. Sama kayak the itu entah mau diikuti konsonan, mau diikuti vokal, tetap the, tapi cara bacanya aja yang berubah. Jadi kalau diikuti konsonan seperti boy atau tree, kita bacanya tetap the boy, the tree, the bird, the rabbit. Tapi kalau diikuti dengan vokal, apple, dia cara bacanya aja yang berubah menjadi the apple, the elephant, the. Tulisannya tetap the. Nah, yang jadi tricky itu adalah seragam. Seragam itu bahasa Inggrisnya uniform, tulisannya uniform ya, seragam. Kita pakai e atau an. Sekalipun huruf awalnya u, vokal, tapi kan cara bacanya bukan u, tapi u. Uniform. Kan seragam itu tulisannya uniform, tapi bacanya uniform. U tuh y, konsonan. Jadi kita pakainya a uniform. Jadi yang menentukan vokal atau konsonannya itu bukan tulisannya, bukan hurufnya, tapi fonimnya, cara bacanya. Begitu ya. Well, that's it about adjective, articles, and adverb. I hope it is clear enough, and we will discuss further about preposition, conjunctions, and interjections next.